Assalamualaikum kerabatku semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Walau masa lalu kita tidak layak untuk diceritakan, semoga masa depan kita jadi teladan ya. Tetap semangat berhijrah, semoga hari-harinya produktif dalam beramal. Amin. Di sesi Q&A kali ini ada yang bertanya, bagaimana teh cara menghadapi orang yang pemarah yang selalu menanggapi sesuatu dengan emosi dan itu membuat saya tertekan? Kira-kira saya harus bagaimana? Bismillah, pertanyaan itu kita coba jawab dengan sedikit ilmu yang Allah kasih. Mudah-mudahan bisa membantu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika hati merasa hancur dan insecure karena disakiti oleh sikap seseorang, langkah pertama, jaga diri untuk tidak menularkan kehancuran yang dirasakan kepada orang lain. Khawatir terbentuk lingkaran setan atau hurt people pasca kita cerita ke sembarang orang. Nanti masalahnya jadi lebih berabe karena melibatkan banyak pihak. Kalau mau cerita, pilih-pilih orang, minimal pada seseorang yang bisa mengelola emosinya, dan lebih utama pada orang yang faham tentang perkara agama agar solusi yang dihadirkan itu benar dan agar iman kita itu tetap terjaga. Insya Allah kita semua punya kapasitas dan mampu untuk menghentikan siklus yang menyakitkan itu dan menghilangkan emotional insecure menjadi emotional security, dan itu semua adalah pertolongan dari Allah. Maka libatkan Allah dalam setiap masalah-masalah kita. Langkah keduanya, perbaiki dulu suasana hati, dan itu hanya bisa dengan cara mengingat Allah. Allah menjamin ketenangan hati kita jika kita mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka banyak berzikir dan berdoa minta hidayah untuk diri kita agar bisa melalui semuanya sesuai dengan hidayah yang Allah kasih. Dan juga doakan orang tersebut agar diberi hidayah dan dilembutkan hatinya. Kenapa harus minta hidayah? Karena dengan hidayah Allah, ketika kita mengambil suatu langkah, maka langkah itu adalah langkah yang benar, ya, langkah yang senantiasa diridhoi Allah, dan insya Allah kita tidak tersesat di jalannya. Lalu ingat baik-baik bahwasanya ada golongan manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu yang bisa menjaga amarahnya. Maka saat diri tertekan, muncul benci, kombinasi emosi marah dan jijik pada seseorang, maka latih emosi kita agar termasuk golongan yang dicintai Allah tersebut. Tahan amarah dengan menyibukkan lisan dan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Jika memang kita berniat baik ingin merubah situasi menyakitkan tersebut, maka bicara baik-baik pada orang tersebut. Dia marah-marah itu adalah puncak dari emosinya. Di bawah puncak itu pasti ada hal yang tersembunyi yang tidak dia ungkapkan. Maka cari tahu apa saja faktor dia marah-marah sehingga jadi pemarah. Nah, maka gunakan dua telinga kita untuk mendengarkannya dan gunakan satu lisan kita untuk mengatakan yang baik. Kalimat marah-marah tuh biasanya kondisi hati orang tersebut sedang jauhan dengan kita, walau fisiknya dekat. Maka ajak ngobrol dari hati ke hati biar dekat lagi suasana hatinya. Jika kita yang salah, sampaikan maaf yang tulus dari hati, bukan basa-basi, ya. Tapi jika dia yang keliru, kita maafkan juga lebih dulu, ya. Maka insya Allah segala keutamaan kita banyak dapatkan dalam satu kesempatan. Kita dapat pahala menahan amarahnya, pahala sabar, pahala berkata dan berbuat baik, pahala minta maaf, pahala memaafkan, pahala dakwah, pahala zikir, pahala bertawakal kepada Allah, dan pahala menjaga silaturahim. Ya, banyak sekali kan buah dari mengontrol emosi, ya, Masya Allah. Dan lakukan itu karena Allah. Mudah-mudahan kita jadi dicintai Allah karena suatu peristiwa yang kita alami ini.
Selebihnya dia berubah atau tidak, itu serahkan pada Allah. Karena urusan merubah manusia itu porsinya Allah, bukan porsinya makhluk ya, yang lemah dan terbatas seperti manusia. Itu aja yang bisa disampaikan. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah melembutkan hatinya untuk menjadi pribadi yang tidak menuruti nafsu amarahnya. Semoga berkah dan bermanfaat. Jangan lupa berilmu sebelum beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.